Selama pandemi, tiba-tiba aku bergantung banget sama dua hal. Tim yang solid dan bersedia untuk pelayanan meskipun pandemi. Yang kedua, kreativitas tanpa batas. And I'm lucky to have both the youth imaginative, as you can see. Tahun yang pertama sampai hari ini, benar-benar saya lihat tangan Tuhan luar biasa. Saya percaya Tuhan akan kasih sesuatu yang lebih dahsyat. Pasti, saya percaya. Berasa ya udah 3 tahun loh. Iya, ya Gak berasa. ampun. Tapi berkatnya amazing lah ya perjalanannya. Pastilah. Sejak pandemi, bisa ketemu sama semuanya itu cuman pas lagi tapping doang. Ya, kangen banget sih sebenarnya sama semua. Pengen banget ibadah offline lagi. 3 tahun NDC Youth. Wow, asik banget dan keren banget. I remember the ups and downs yang kita alamin semua. Dimana awal-awal dulu pas orang-orang doubt us, doubt our team. Dan aku nggak bilang sekarang kita udah keren, we are still improving. Tetapi, aku mau bilang kalau misalkan aku bangga banget sama NDC Youth, bangga banget sama tim di bawah aku, dan I cannot do this without you. Tuhan Yesus terus pimpin NDC Youth supaya our eyes fix on Jesus dan bukan ke yang lain. God bless you, NDC Youth. Ikan hiu makan tomat. Cakep. Yuk ibadah dengan hormat. Hai guys, gimana kabar kalian? I hope you're all good ya. Nah, seperti pantun tadi, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita sama-sama jaga hadirat Tuhan, fokus sama firman-Nya, dan sama-sama praise worship ya. Enjoy the service and God bless you. Shalom NDC Youth. Mari bersama-sama bernyanyi buat Tuhan. Tepuk tangan, come on. Let it begin, our freedom celebration. We'll dance and sing. There's a Holy Ghost party that never stops.
Clap your hands for Jesus. You are God, and we lift you up. We'll keep singing, keep praising. We won't stop giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other. You are forever, Lord, over all. There's nobody like you, no one beside you. Come on, sing it out. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. Come on! Woo! Come on, sing boundless love. Boundless love, light before the sun. Your glory, eternal, never stops. Giving all you got, creation, keep singing. Oh, there is no other. You are forever, Lord, over all. There's nobody like you, no one beside you. Come on, it's you. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, endless praise resound. Sing to you, to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. Woo! Come on, clap your hands for Jesus. Let's lift him up. We lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love for everything you've done, done, done. Give you all the praise. We lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love for everything you've done, done, done. We give you all the praise. Woo! You wanna give him endless praise? Come on, shout your praise to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. One more time to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound to you. Berikan tepuan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang setia. Kami bersyukur kami punya Allah yang baik dalam hidup kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata Kau tampung
Mari sama-sama nyatakan. Sungguh engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Angkat tanganmu dan katakan, Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia, Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Engkau setia Tuhan. Mari yang percaya Tuhan setia, angkat kedua tanganmu tinggi dan bersama-sama kita nyatakan, Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Katakan hidupku. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Katakan Kau setia. Kau setia sampai akhir hidupku. Mari sembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang setia. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Jesus, kami angkat tangan kami Tuhan. Sungguh kami percaya Kau setia. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Dan Kau telah menjamah hati setiap kami lewat ibadah online ini, lewat praise and worship tadi. Dan sekarang kami siap untuk mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Biar Tuhan membuka setiap hati dan pikiran kami untuk menerima hal yang baru, pengajaran baru, new understanding to transform our life. Speak to us Jesus. Thank you Lord. Semua yang percaya katakan amin. Wow, sekali lagi aku mau bilang
it's been an amazing 3 years. Kita masih di bulan dimana kita merayakan anniversary youth kita dengan tema No Place Like Home. Aku sangat emosional. Soalnya kalau aku look back ke pertama kali waktu kita start all this, it was not easy. Wah, banyak banget bumpy road, roller coaster. Tapi kalau udah lihat hari ini juga, kadang seneng, kadang campur aduk lah, mixed feelings di antara happy, terharu, dan masih banyak feeling lainnya. Tapi the fact that we have 3 years right now dan kita punya kalian semua yang sekarang nonton ibadah bersama-sama, I'm so grateful and thank you for an amazing 3 years untuk supportnya, untuk cintanya, untuk kesetiaannya, join, dan I'm so happy bisa ada di tengah-tengah kalian semua. Dan di sesiku yang khusus kali ini dengan judul Not Fatherless, it's very personal to me karena aku ngerasa hal ini banyak dipertanyakan kepada aku oleh banyak anak circle aku, anak timku di Youth Imaginative. Bahkan sebenarnya aku sendiri pernah ada problem dengan hal ini gitu loh. So it's personal dan aku harap kita semua bisa buka hati kita untuk message kali ini. Ini gak ke arah firman Tuhan new knowledge yang perlu kita hafalin sih, tapi aku mau ngajak kita semua merenungkan ulang hal ini. Untuk kalian semua, baik itu anggota circle, bahkan mungkin circle leaders dan pelayan yang udah lama, this message is for you. Right, let's go. Soal not fatherless, sebelum aku mulai, aku mau cerita dulu. So around a week ago, aku ngopi sama seorang anak cowok dari timku sendiri, anak YI actually, anak Youth Imaginative. I was having coffee with him, dan karena kita suka deep talk, kita ngobrol-ngobrol, akhirnya dia kemudian nanya satu hal kepada aku soal father figure. Dan dia nanya, apa yang bisa kita lakukan ya untuk menjangkau banyak jiwa di luar sana gitu. Terus aku tanya sama dia kayak, kenapa kamu bisa mikir gini, what's going on gitu. Dia kira cerita kalau dia punya beberapa teman yang seiman, tapi dia merasa itu cuma KTP. Jadi teman-temannya tuh not really into God, mereka tidak merenungkan firman Tuhan, mereka nggak tertanam di gereja, mereka punya gereja masing-masing dan nggak aktif. Ada yang actually dia try untuk ajak NDC Youth waktu masih offline, dan mereka semua mental, gak berhasil gitu loh. Dan dia merasa dia yang gagal di sini. Kayaknya aku fail teman-teman aku deh. Kok nggak bisa menangin jiwa ya? Padahal Tuhan minta kita menangin jiwa and everything gitu loh. Terus intinya dia cerita bahwa temennya itu alasannya apa sampai nggak mau ke gereja gitu loh. Dan temennya bilang dia merasa nggak punya father figure atau nggak punya kakak rohani. Dan kemudian mereka cerita complaining kalau leader mereka tuh nggak perhatiin dia, nggak pernah chat dia, nggak pernah ajak dia pergi. Bahkan ada yang from other church katanya merasa they don't belong there, dia udah terlalu berdosa. Kayak dia datang terus kayak dijudge gitu. Dan I ask gitu loh, apakah iya literally mentornya dan teman-temannya judge dia? Enggak sih, perasaan dia doang gitu. Oh, dia feel dia tuh dijudge sama semua orang. Dan intinya tidak ada father figure, gak punya komunitas, gak punya kakak rohani. Dan kemudian mereka mengeluh kesepian. Dan ketika ada badai terjadi in their life, ada sesuatu yang salah, mau itu putus pacar, orang tua mereka berantem, family problem, financial problem, mereka kadang kayak menyalahkan Tuhan somehow, dan menyalahkan keadaan mereka. Mungkin gue gak kayak gini kalau gue punya kakak rohani yang perhatiin gue gitu. Terus tiba-tiba secara gak langsung mereka sebenarnya ngeblame orang-orang yang menurut mereka tidak mengejar mereka pada perjalanan iman mereka gitu loh. Jadi mereka fail menjadi anak yang baik, atau mereka merasa gue bukan anak Tuhan gitu, karena mereka merasa gak punya kakak rohani, gak punya bapak rohani, dan gak ada simbol Tuhan dalam hidup mereka gitu. Dan seringkali teman-teman yang bilang gini kayak, ya lu beruntung sih, lu punya mentor di sini, lu pelayanan, gue kan enggak gitu. Jadi secara nggak langsung it's not my fault, tapi coba aja gue punya kakak rohani yang baik, gue pasti gak kayak gini. Coba aja gue punya father figure in faith in my church yang kejar aku punya father, aku punya kakak rohani yang ada buat aku, mungkin aku gak kayak gini.
I'm alone, aku lonely, aku nggak bisa dekat sama Tuhan. Ya karena mereka nggak pernah kejar aku. Secara nggak langsung mereka say that gitu loh. Dan aku akhirnya try to listen, dan ini bugs my heart for so long gitu. Dan aku ingin bertanya balik kepada orang-orang yang mungkin udah nggak di gereja karena alasan itu. Bahkan untuk kamu yang sebenarnya stay dan kamu sekarang have circle, have mentor, dan kamu pelayanan gitu. I have this question. Kamu mengharapkan apa sih ketika kamu datang ke gereja dan kamu ketemu mentor? Maybe kamu datang a few times, terus what do you expect? Buat aku rancu kalau kamu bilang, oh, aku datang 2 kali, terus I don't feel di chat atau dikejar-kejar. Terus aku mikir, I think 2 kali it's too short. I think you should give it more chance. I think it's a bit not fair kalau kita tiba-tiba merasa orang tidak mengasihi kita karena kita baru datang a few times dan kita nggak suka karena kita nggak diajak makan, nggak ditraktir, nggak have fun. So I'm wondering gitu, apakah you expect your leader to be cool untuk ada 24 jam chat kamu dan telepon kamu setiap hari dan ajak kamu makan and have fun gitu loh. Padahal mungkin kamu baru datang, they are still getting to know you dan kamu udah gak datang lagi gitu loh. So it takes time menurut aku. Nah, so what do you expect ketika kamu datang di sebuah tempat dan kamu merasa aku gak dilayani gitu loh. So itu perlu dipikirkan lagi. Kamu mau kakak rohani atau kamu mau instant friends dalam pertemuan 2 jam, kita semua hangout dan seminggu itu kita Zoom setiap hari, Among Us setiap malam, happy, semuanya bahagia. I think you should take time untuk bisa menilai apakah ini your family or not gitu. Yuk kita baca di 1 Tesalonika 2 ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Kalau aku boleh wakilkan, ini kata-kata dari aku dan semua leader atau semua orang yang pernah punya komsel, pernah jadi leader atau pernah pelayanan dan punya tim. Kami, we have a big love for you. Kasih sayang yang besar. Kita nggak cuma rela bagi Injil. Jadi ketika kamu datang ke sebuah komunitas dan berharap, oh kita jadi friends, true, kita mau belajar firman Tuhan, true, tapi nggak cuma itu. Kita pengen jadi teman kamu, pengen jadi sahabat kamu. Kita nggak cuma di situ, oh ya, yuk. Tadi kamu khotbah dapat apa? Oh, good. Mau sharing apa guys? Good. Oke, pulang ya. Tolong dipraktekkan di rumah, bye-bye gitu. That's not what happened. Sebenarnya kita bahkan share our life with you karena kamu telah kami kasihi. Curcol dikit. Kalian tahu nggak sih how happy I was waktu anak circle aku ada yang chat aku, cuma untuk simply bilang, Ci, bisa ngobrol nggak? Kenapa aku pikir ada apa gitu. Aku suka Ci sama cowok di circle sebelah. Aku ketawa dan aku senang tiba-tiba. Not because dia mau pacaran, tapi kayak wow, finally dia bisa chat aku dan bilang I like this guy. Karena mungkin ketika dulu kita remaja, waktu aku remaja pun cerita gitu ke siapa sih? Ke teman, right? Dan ketika ada orang dewasa mungkin atau kakak rohani yang kita bisa ajak ngobrol, I like this guy. Dan mereka nggak cuma kenapa ganteng ya, poninya lempar samping ya atau gimana, tapi dia bisa ngomong, kasih masukan, apakah dia anak Tuhan, apakah dia bisa bawa kamu semakin dekat sama Tuhan. So the value of having a mentor there is ya nggak cuma sharing firman Tuhan, tapi dia ada buat kamu. Nah, aku kadang sedih ketika ada orang-orang yang mungkin hate going back to church atau merasa gue nggak merasa dijangkau and stuff gitu loh. Karena ya pertama mungkin mereka kecepatan, atau kedua aku pernah dengar juga ada yang karena mereka pelayanan terus salah, ditegur dikit, baper, dan mereka leave gitu loh. Sometimes aku pengen nanya untuk yang merasa begitu, if you're hearing this, actually pertanyaan ini jadi poin aku. So the first point is a question gitu. Do you want me to just love you or to lead you? Kamu mau hanya punya mentor yang iya terus, love you whatever keadaan kamu, which is true karena kita adalah simbol dari kasih Tuhan. Kalau Tuhan bilang we love you, he loves you unconditionally, maka kita sebagai church leaders, your mentor, kita harus praktekkan itu. We love you no matter what. Pas kamu pernah salah apa, we love you. Si aku kadang gak datang, we still love you. Si aku gak datang cuma mau curhat, we still love you.
Tapi ketika you did something wrong, terus kita say it's wrong, kamu marah. So I'm wondering, kamu hanya ingin cinta unconditional atau kamu mau delete? Karena ketika ada kesalahan, itulah kesempatan kita sebagai orang yang dekat sama kamu dan care sama kamu, sebagai spiritual mentor kamu untuk bilang, I think you're going the wrong way. Yuk balik lagi, let me lead you. Gak cuma love kamu, let me lead you. Sehingga poin pertama, kamu harus tanya ini. When you're looking for a spiritual father or figure atau kakak rohani, kamu mau dicintai doang, hangout-hangout hahihi, seru-seruan, or kamu mau let them lead kamu, which is mungkin sakit, ditegur ada, proses ada. Pernah gak mungkin kita berantem di community kita? Sangat mungkin bisa. Tapi itu dia pertanyaannya, kamu mau kakak rohani yang happy-happy doang, hahi doang, or kamu want them to transform your life pelan-pelan di perjalanan ini. Aku pernah baca sebuah ayat soal ini, Paulus yang curcol di kitab di suratnya kepada Timotius, waktu dia punya anak rohani yang meninggalkan dia dan dia baper. Ini hits me karena aku pernah juga ngalamin itu soalnya. Ketika kita lead someone, udah invest so much time, terus tiba-tiba I don't think God exists by I hate you and your community. Agak bad gitu waktu itu live-nya. So let's read together di 2 Timotius 4 ayat 10a yang ditulis, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Sometimes yang bikin kita kalah, so as church leaders, kalah sama dunia dan kamu choose to love the world more, ya karena mungkin di luar sana lebih menarik, mungkin you think oh hidup duniawi dan gak usah gereja-gerejaan itu lebih enak, aku bisa let loose, I can be myself, aku gak usah diatur, aku gak usah ikut firman Tuhan, gak usah patuh, it's so much easier that way. Sehingga di sini aku benar-benar feel it pas Paulus bilang anak rohaninya yang bernama Demas gitu loh, dia udah mencintai dunia ini and leave me. Di sini sebenarnya Demas meninggalkan imannya, meninggalkan Tuhan, tapi di sini dia ninggalin aku. Jadi it gets personal ketika seorang leader mungkin merasa fail, gagal, atau ditinggal sama anaknya, mungkin cuma as simple ngerasa gue gak mau balik kah, why leader gue bosen banget coy, gak keren, followernya cuma cepet, gila ama gue banyak kan gue followernya, ya mendingan gue cari leader yang lebih keren dong. Guys, I think ekspektasi kamu untuk bapak rohani salah deh. Gini, ketika kamu cari kakak rohani, kamu bilang apa? Gak ganteng Ci, gak cantik, followernya dikit, berarti kamu cari teman selebgram aja. Why would you count the followers? Atau aku maunya tuh gini nih, kayak Komsel yang tiap minggu tuh makan bareng di tempat enak, makan cantik, foto-foto pakai fotografer, ditraktir loh Ci sama circle leadernya. Oke, berarti kamu gak butuh kakak rohani dong, kamu butuh cici-cici atau koko-koko yang ganteng atau mau pacaran sama kamu, then they pay for your food karena mereka rich banget. So you need to ask yourself, kamu expect apa dari kakak rohani kamu? Mungkin kamu gak cari kakak rohani, berarti if you need a spiritual figure, kamu juga looking forward untuk ditransform hidupnya ke depannya. I'm gonna ask my second question, dan aku mau kita semua think deeply about this juga. So point 2 is the second question. Pertanyaanku adalah about this father figure thing ya. Kamu mau jadi anak atau tidak? Jujur, dalam hidup ini aku tidak pernah merasa kesepian secara spiritual, karena there's always kakak-kakak rohani yang contact me dan keep up, tanya aku, kabar aku and everything gitu loh. Dan aku juga chat mereka dan mereka chat aku. Jadi ini dua arah hubungannya gitu. Aku merasa ketika someone offer their hand, which is kakak leadernya gitu, mau gak jadi spiritual kid aku dan kamu mau gitu, itu harus dijabat tangannya. Kalau kamu enggak ya enggak ketemu gitu. Sehingga aku mikir ketika ada orang bilang gue gak ada bapak rohani, gue tuh kesepian, gue tuh gak ada yang mentor, I think you're asking the wrong question. Dan kamu mesti tanya, jangan-jangan masalahnya itu bukannya gak ada bapak, kamu kali yang gak mau jadi anak. Ask yourself, apakah betul tidak ada kakak rohani yang pernah Tuhan kirim kepada kamu dan reach out for you sama sekali? Atau mungkin ada, cuma kamu kali yang gak mau jadi anak. Kamu cari unconditional love. Kamu gak pernah datang berharap itu ada terus. Tapi tidak pernah sekalipun kita siapin ruang di hati kita untuk ditegur, untuk proses yang mungkin sakit, untuk diingetin yuk baca Bible. Bosan Ci, gak mau, gak suka.
Ayo kita pikirkan ulang untuk berbuat baik. Aduh bosan ya, kok khotbahnya berbuat baik. Aduh gue di youth tuh gak dapat apa-apa. Actually I hear sama pernah bilang, gue di youth gak dapat apa-apa. Berbuat baik jadi contoh, bosan. Ya udah, gak ketemu di situ guys. So ketika kamu mungkin pernah bilang gak ada mentor, gak ada kakak rohani, I don't feel the father figure. Maybe pertanyaannya bukan itu, tapi mungkin kita yang gak mau jadi anak. Dan aku merasa aku tidak pernah kekurangan kakak rohani karena they always there for me. Mereka cari aku dan aku juga cari mereka sih. How are you kak? Apa kabar? Datang juga dengan rajin. Baru itu bisa terjadi. What do you expect? Sekarang mungkin yang circle udah gak pernah Zoom, gak pernah datang. Dan you expect apa? We send you food. Terus begging you to come back gitu loh. Actually I did that gitu. Dan di grupku juga ada beberapa anak yang udah gak datang, tapi mereka masih di grup itu. So aku bilang apa ya, the door is open for you gitu loh. Link Zoom ini tuh kamu bisa enter kapanpun, and I'm here for you. Cari aku kapan aja, masalah cerita kapan aja. You know kid, I love you kid gitu loh. I'm gonna be here for you. Tapi kalau kamu gak pernah reach my hand, discipleship itu gak pernah terjadi. Dan mungkin you're gonna be wondering out there, aku kesepian, aku gak punya mentor, kosong hati aku, gak ada Tuhan. Bukan gak ada Bapa di situ. Kamu tidak pernah menjadi anak yang mencari Bapanya. Maybe that's the problem. Yuk kita baca di Amsal 3 ayat 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Tugas terbesar kita sebagai spiritual mentor kamu atau father figure atau kakak rohani kamu adalah memberikan ajaran juga kepada kamu yang kami kasihi. Jadi ketika mungkin the journey is painful, ada masalah ditegur atau gesek dan lain sebagainya, itu adalah a way kita teach you as God teach you. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Sekarang kalau ada yang merasa mungkin, oh enggak, spiritual mentor gak penting. Aku masih baca Alkitab kok kak, setiap hari. Oke, sure. Boleh gak aku tanya satu hal? Boleh gak sebut 10 atau 5 deh. Sebut 10 khotbah yang paling berdampak yang pernah kamu dengar, yang change your life, yang kamu suka. Can you tell me about it, 10-10-nya? Lengkap dengan ayatnya, lengkap dengan judulnya dan sesinya apa aja, dan bagaimana tipsnya untuk dilakukan dalam hidup sehari-hari. I doubt ada yang inget apa 10 itu. Atau 5 itu aja deh, 5 gitu. Tapi kalau aku ganti pertanyaannya, sebut nama 5 orang yang pernah berdampak untuk iman kamu. Your circle leader, pengkhotbah kamu, youth pastor kamu, whoever yang pernah change your life, it's their names. Yuk, jadi kita hari ini mau buka hati kita untuk spiritual journey, untuk say yes kepada father figure kita, kakak rohani kita. Dan know this guys, kalian itu gak fatherless. Kalian tuh bukannya kosong dan gak punya mentor. You have, dan mereka ada di situ. You just need to call them. They're just one call away. One call away. You need to reach out for them. And this youth udah 3 tahun, I'm so happy. Banyak dari kalian yang pelayanan, ada yang pergi, ada it's such a setting juga kalau diinget-inget. Tapi aku mau remind all of you di luar sana, kalau kalian ada yang merasa kosong dan gak punya mentor, actually they are there for you. Dan kita ubah yuk pemikiran kita. I'm not fatherless, tapi aku mau jadi anak mulai hari ini. Yuk sebelum kita sekarang akan circle ke keluarga kita dan ke mentor kita, yuk kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan karena kami sadar bahwa kami ini gak sendirian. Tuhan telah kirimkan kami semua seorang kakak rohani dimanapun mereka berada. Mungkin gak semuanya mendengar di NDC Youth, mungkin ada yang di gereja lain dan mereka udah lama gak datang dengan kakak, udah lama gak kontak sama kakak rohani mereka. Whoever mereka ini dan dimanapun mereka berada, Tuhan yang tahu isi hati mereka. Bukalah hati mereka Tuhan untuk bisa kembali Tuhan, dan setuju bahwa untuk menjadi seorang anak rohani mereka butuh Bapa yang sayang kepada mereka, yang rohani, yang cinta kepada mereka, lead mereka. Tapi mereka juga tahu mereka harus menjadi seorang anak. Biarlah kami semua dekat dengan spiritual mentor kami Tuhan, punya hubungan yang dekat, karena itu adalah simbol hubungan dengan Tuhan. Dengan jika seputar kami semua akan circle, kami akan bertemu dengan bahkan spiritual friends kami dan spiritual mentor kami, supaya mereka menjadi our new family Tuhan, dan kami akan hidupnya pelan-pelan diubahkan.
Thank you Lord, dan bersyukur Tuhan semua yang percaya katakan amin. Oke guys, ini agak deep talk ya, kenapa aku jadi kayak sedih gitu. It gets so emotional. Tapi thank you for the amazing 3 years dan enjoy your circle. Have a great discussion. God bless you.